Suatu hari di tahun 2013, sebuah seminar nasional membincangkan tokoh-tokoh asal Sumatera Barat yang dinilai patut mendapat gelar pahlawan nasional, digelar di sebuah ruangan di gedung DPR RI. Sejumlah nama yang diangkat dalam seminar itu antara lain, Asaat Gelar Datuk Mudo, Hairul Saleh, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli alias Iniak Canduang, termasuk Abdul Halim. Deretan pahlawan nasional hingga tahun 2020 ini, nama Abdul Halim bercokol di dalamnya. Namun perlu diluruskan, bahwa Abdul Halim yang dimaksud bukanlah sosok yang dibincangkan pada tahun 2013 itu. Artinya, bukan Abdul Halim kelahiran Bukit Tinggi yang pernah menjabat Perdana Menteri tahun 1950. Abdul Halim yang tercatat sebagai pahlawan nasional tersebut adalah Kiai Haji Abdul Halim, seorang ulama asal Majalengka, Jawa Barat. Ulama yang terkenal toleran itu, lahir di Majalengka pada tanggal 26 Juni tahun 1887, dan meninggal di usia 74 tahun pada tanggal 7 Mei tahun 1962. Ia diberi gelar pahlawan nasional berdasarkan keputusan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono nomor 041/TK tahun 2008 tanggal 6 November tahun 2008. Lalu bagaimana sosok Abdul Halim asal Sumatera Barat yang pernah diapungkan untuk mendapat gelar pahlawan nasional? Abdul Halim lahir di Bukit Tinggi, tanggal 27 Desember tahun 1911, dari pasangan Ahmad ST Mangkuto dan Darama. Halim adalah Perdana Menteri RI semasa berkedudukan di Yogyakarta, semasa Republik Indonesia sementara, selama lebih kurang 9 bulan, Januari-September tahun 1950. Menariknya, kala dipercaya menjadi Perdana Menteri, Halim membentuk Negara Kesatuan sebagai program kerja pertama Kabinet Halim. Sebagaimana diketahui, karibnya sesama orang Minang, Muhammad Natsir di tahun 1950 itu, mengikis negara serikat lewat mosi integral Natsir, dan kemudian menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Halim sebenarnya bukanlah seorang politisi karir, dalam artian aktif di partai. Keterpilihannya menjadi Perdana Menteri boleh dikatakan sebuah keberuntungan, imbas perseteruan dua kekuatan partai politik besar saat itu, Masyumi dan PNI. Halim menjadi jalan tengah perseteruan dan sama-sama diterima menjadi Perdana Menteri keempat. Sebelumnya Halim lebih dikenal sebagai seorang dokter dengan spesialis penyakit THT. Ia pun pernah dipercaya sebagai wakil pemimpin umum RSUP, kini Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo. Kancah politik awalnya dimulai selepas proklamasi kemerdekaan tahun 1945, di mana ia menjadi anggota Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat, dari bulan Oktober tahun 1945 sampai 16 Januari tahun 1950. Peran penting lainnya yang dimainkan Halim dalam kesejarahan Indonesia adalah menjadi perutusan dalam penjemputan para penggerak pemerintah darurat Republik Indonesia di pedalaman Sumatera Barat di tahun 1949. Buah dari perjanjian Bangka, Wakil Presiden RI Muhammad Hatta mengutus Halim bersama Leimena dan Natsir, membujuk Syafruddin Prawiranegara dan kawan-kawan mengembalikan mandat ke Yogyakarta atau persisnya dua tampuk pimpinanan Soekarno-Hatta. Dan Halim memainkan peran amat penting untuk itu. Diplomasi cuci muka di Pancuran di Padang Japang, Kabupaten 50 Kota, melumerkan hati Syafruddin dan kawan-kawan, yang sebelumnya bergeming pidato rayuan Leimena sepanjang malam. Karir politik selepas menanggalkan jabatan Perdana Menteri adalah menjadi Menteri Pertahanan pertama untuk NKRI pada bulan September tahun 1950. Keponakan Asaat ini juga dikenal sebagai pendiri Football Bond Indonesia Jakarta (VIJ), yang kemudian dikenal sebagai Persija, tahun 1927. Di bidang olahraga, Halim memimpin kontingen Indonesia dalam partisipasi pertama di arena Olimpiade di Helsinki, Finlandia, tahun 1952. Halim berpulang selamanya di Jakarta pada usia 75 tahun, persisnya tanggal 4 Juli tahun 1987.